Baik, saya akan minta perwakilan dari kelompok tinggi untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Ya, apa hasil diskusi tadi? Ya, betul sekali. Kalau itu hasil diskusinya, kita akan menonton film yang akan kita putar dan kita lihat bersama. Nah, kita sudah menonton film yang sudah kita lihat bersama. Nah, untuk Ibu Gogot, apa yang didapat dari film itu? Kemana mereka membawa ibu hamil itu tadi, Ibu Gogot, di dalam film? Ke puskesmas. Nah, jadi ibu hamil yang telah mengalami kehamilan tersebut akan dibawa ke puskesmas atau tempat fasilitas kesehatan yang dekat dari rumah. Nah, apakah di sini ibu-ibu yang pernah mengalami kehamilan, yang sudah mengalami kehamilan, apakah melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan? Ayo, Ibu Bang, gimana? Apakah mengikuti proses pemeriksaan kesehatan? Ya, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kandungan kita atau kandungan ibu-ibu. Nah, jadi ketika kita melakukan pemeriksaan kehamilan itu, apakah cukup spesifik itu? Tentunya, ayo gimana Bu Murni? Cukup sampai di situ atau tidak? Tentunya tidak. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Minimal berapa kali? Ada 4 kali pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan tersebut sangat penting sekali ya bagi ibu-ibu yang sedang mengalami masa-masa kehamilan sebelum bersalin. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kehamilan ke puskesmas, apa saja yang ibu-ibu yang pernah alami, ibu-ibu yang didapatkan oleh ibu ketika melakukan pemeriksaan ke puskesmas tersebut? Ayo, apa saja? Sekarang saya tanya Bu Nur Lian ya, atau Bu Lianti ya, Bu Nur ya. Bu Nur ini usia kandungannya baru 1 minggu. Tentunya Ibu Nur melakukan kegiatan pemeriksaan kehamilan. Nah, dari hasil pemeriksaan kehamilan apa saja yang didapatkan oleh ibu? Ayo. Ya, tentu saja banyak hal yang didapatkan dari pemeriksaan kehamilan itu sendiri. Nah, selama kehamilan itu kita lebih baik pemeriksaannya harus setiap bulan kalau bisa. Nah, jika tidak bisa setiap bulan, ibu hamil harus pemeriksaan minimal 4 kali tadi. Nah, 4 kali tadi harus melakukan pemeriksaan yang rutin. Nah, pemeriksaan yang ke-1, yang pertama itu pada usia kandungan sebelum berapa? Ayo, yang sudah pernah melakukan pemeriksaan di sini. Pada usia berapa? Sebelum 3 bulan. Nah, sebelum 3 bulan kandungan. Semakin dini pemeriksaan kehamilan itu akan semakin baik. Kita akan mengetahui kesehatan yang akan didapat atau yang sedang dirasakan oleh ibu hamil tersebut. Nah, pemeriksaan yang kedua, berapa usia kandungannya? Ayo ibu-ibu, 4 sampai 6 bulan usia kandungan atau usia kehamilan. Nah, pemeriksaan yang ketiga itu berapa? Pemeriksaan ketiga itu 3 dan 4 lah. Pada usia kandungan yang 7 dan ke 9 bulan itu. Nah, waktu usia kandungan yang seperti itu wajib bagi ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk pemeriksaan kehamilan 4 kali itu lebih sering, lebih baik. Nah, jadi ibu-ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan kehamilan itu tadi ya, setiap bulan.
Apalagi jika ibu hamil itu mempunyai risiko hamil yang sangat tinggi. Nah, apa saja risiko yang akan dialami oleh ibu hamil? Nah, yang pertama itu ada 4 ya, ada 4. Jadi yang pertama yaitu terlalu muda, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Nah, yang kedua terlalu tua, usia hamilnya lebih daripada 35 tahun. Dan yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilannya atau habis melahirkan beberapa bulan kemudian hamil. Nah, itu jarak yang terlalu dekat untuk antara kehamilan dan melahirkan. Dan yang terakhir, yang keempat, terlalu banyak anak. Pemerintah tidak melarang sebenarnya kita banyak anak, tetapi harus dibatasi karena resikonya sangat tinggi dan berbahaya bagi sang ibu. Nah, jadi 4 tersebut yang perlu kita ketahui. Nah, kita punya flip chart ya. Saya minta untuk kelompok supaya bisa membaca flip chart tersebut. Nah, setelah membaca, apa yang didapat dari flip chart tersebut? Tentang apa? Kelompok tinggi tadi apa? Ya, tentang layanan kesehatan ibu hamil. Nah, ada berapa layanan tentang kesehatan ibu hamil? Ada 10 layanan kesehatan tentang ibu hamil. Nah, kita lihat sama-sama ya di flip chartnya. Yang pertama yaitu tentang pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua yaitu tekanan darah atau tensi. Yang ketiga itu lingkar lengan atas. Yang keempat tinggi rahim. Yang kelima penentuan letak janin. Lalu ada imunisasi tetanus toxoid ya. Dan yang ketujuh pemberian tablet tambah darah. Dan yang kedelapan itu tes laboratorium. 9 penjelasan bidan. Yang terakhir atau yang ke-10 itu pengobatan bila diperlukan. Nah, jadi itu adalah 10 layanan kesehatan ibu hamil yang wajib ibu melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, ibu hamil perlu juga menanyakan yang namanya tanggal perkiraan kapan ibu-ibu melahirkan, supaya tidak kaget nanti di saat ibu pembukaan 1, 2, 3 dan sebagainya macamnya, tidak kaget karena sudah tahu perkiraan akan terjadinya persalinan atau melahirkan. Kita juga harus merencanakan dengan matang persalinan nanti kemana, apakah ke rumah sakit terdekat, apakah ke layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, posyandu, atau rumah bersalin yang difasilitasi oleh pihak kesehatan. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih jelas, ibu-ibu bisa mengikuti layanan atau kelas tentang ibu hamil di puskesmas terdekat yang sudah diadakan oleh pihak dinas kesehatan melalui puskesmas yang ada di tempat masing-masing ibu hamil atau tempat KPM berada.